Di cerita Nopi hari ini gue mau bercerita soal aku pernah membuang waktu 1 tahun dalam hidupku. Aku dulu terlalu pahit sama hidup ini. Hah? Kok bisa? Hai semuanya, kenalin gue Novia. Selamat datang di Cerita Nopi, YouTube channel tentang well-being yang membantu kamu untuk menyadari diri setiap harinya. Semoga cerita-cerita yang ada di YouTube channel ini bisa bikin kamu lebih optimal dalam menjalani hari ini. Di Cerita Nopi hari ini gue mau bercerita soal aku pernah membuang waktu 1 tahun dalam hidupku. Jadi ini terjadi saat aku lulus kuliah. Saat itu mungkin aku adalah salah satu orang yang paling naif di dunia ini. Aku ngerasa bahwa hidup akan baik-baik saja, indah-indah aja, sesuai yang ada di dalam pikiranku doang. Aku pernah cerita di podcast aku yang episode ini tentang aku tuh sebenarnya banyak banget mau dalam hidup. Bisa dibilang pemimpi garis keras, tapi eksekutor yang kurang baik. Jangan ditiru ya. At least sekarang aku berusaha untuk menjadi eksekutor yang lebih baik dalam menggapai impianku. Bukan cuma mimpi doang. Nah sebenarnya visi yang aku pengen capai dalam hidupku adalah aku berharap bisa menjadi sebuah buku yang terbuka bagi banyak orang agar mereka bisa membacanya dan bisa menjadi lebih optimal dalam kehidupannya. Itu alasan kenapa aku bikin TikTok, Instagram, YouTube, podcast Cerita Nopi, dan brand yang lagi aku develop juga namanya Dilenturin. Ada podcastnya juga loh. Karena aku pernah ada dalam fase dimana aku merasa insecure dan menyalahkan dunia akan segala sesuatu. Depresi berat. Dan saat itu, kurang beruntungnya aku adalah aku gak menemukan orang yang bisa membantu aku untuk mendapatkan wisdom aku yang saat ini. Lalu setelah aku sadar, coba aja dari dulu aku udah lebih mindful, lebih menerima diri aku sendiri, mungkin aku lebih dewasa dan lebih cepat dewasanya daripada sekarang. Maka dari itu, aku pengen kalau ada orang kayak aku 5 tahun yang lalu sekarang, aku rindu untuk mereka nggak terpuruk lama-lama dan bisa terbantu lewat konten-konten yang aku kasih. Biar bisa lebih produktif dalam hidup. Mimpi itu aku pegang terus, termasuk saat aku lulus kuliah. Dan di saat itu aku suka banget menuliskan isi pikiranku. Akhirnya aku bertekad untuk bikin buku aku sendiri di tahun 2018. Judul bukunya adalah Seperempat Jalan. Di sini aku bikin previewnya, ya kalian bisa lihat previewnya untuk kasih ke beberapa penerbit. Tapi nggak pernah nembus, sampai hari ini buku ini nggak pernah rilis. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya aku baca-baca lagi nih buku yang pernah aku tulis waktu itu. Terus aku mikir ya wajar ya kenapa dulu penerbit nggak mau terima naskah ini. Dan itu alasan kenapa aku bikin video ini yang berjudul Aku Membuang Waktu 1 Tahun dari Hidupku. Sebenarnya kalau aku baca buku ini lagi, idenya tuh cukup keren. Muji buku sendiri. Dimana ada puisinya, ada penjelasannya, ada worksheetnya untuk lebih mengenal diri. Aku kasih for free buat kalian bisa baca bukunya kalau pengen. Ada di link description box di bawah. Nah, tapi saat aku baca lagi nih, ternyata banyak kelemahan di buku ini yang bikin aku mikir wajar ya nggak diterima oleh penerbit. Yang pertama, aku dulu terlalu pahit sama hidup ini. Aku kayak ngerasa aku doang nih peran utama dalam hidup ini. Kayak semua masalah yang aku punya tuh yang paling berat dan gak ada orang yang ada di pihakku. Padahal kan kenyataannya gak kayak gitu. Di bumi ini ada sejuta cerita dari setiap orang dan gak selalu kita peran utamanya bukan di bumi ini. Bisa aja kita jadi supportive role, bisa jadi cameo, mungkin kita saling berbagi oksigen dan tempat berteduh di bumi ini. Demikian semestinya kita menjalani hidup ini. Bukan saling sikut menyikut, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, apalagi saling menyakiti. Dan gak perlu merasa terlalu terpuruk ketika ada masalah, karena selama bumi masih berputar, berarti kamu masih ada kesempatan untuk perlahan menyelesaikannya. Yang kedua, di buku itu aku terlalu idealis dan terlalu so tau. Sebenarnya banyak insight-insight di buku ini yang kalau aku baca lagi, wah keren juga nih anak umur segitu pada saat itu bisa nulis kayak gini. Tapi banyak yang terlalu idealis dan so tau menurut aku karena dia ini belum mengecap kerasnya kehidupan. Ketidaksempurnaan dan ketidakidealan belum aku rasakan, belum aku experience, yang sesungguhnya nyata banget kan di hidup kita. Cuma tahu teori atau benar-benar pernah mengalaminya pasti beda hasilnya. Bakal bikin kedalaman yang lebih bermakna dalam tulisan seseorang. Dan itu yang aku temukan di buku aku itu. Dan mungkin sebenarnya masih banyak banget kekurangan secara teknis dari penulisan buku tersebut. Tapi intinya di video ini adalah sejujurnya aku sama sekali tidak menyesal atau sia-sia
atas proses aku menulis selama setahun itu. Walaupun mungkin kelihatannya seperti buang-buang waktu. Namun justru proses menulis itu bikin aku lebih mengenal diriku sendiri. Aku paham isi pikiranku secara runut karena menuliskannya kata demi kata. Selain itu, aku bisa membacanya kembali hari ini. Walau aku gak punya kesempatan untuk merilis buku ini untuk dibaca oleh banyak orang, tapi rekam jejak ingatan itu masih ada sampai saat ini. Bisa aku baca, bisa aku evaluasi, dan aku masih bisa mendapatkan insight serta penguatan bahkan dari tulisan aku sendiri di 4 tahun yang lalu. Kadang mungkin hidup gak sesuai dengan keinginan atau mimpi kita. Namun setiap kegagalan atau usaha yang mungkin kelihatannya sia-sia, tidak pernah benar-benar sia-sia. Jadi kalau hari ini kamu ada dalam posisi di mana kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya, kamu bener-bener gak sendirian. Kamu bisa lihat berbagai usaha yang udah aku lakukan di TikTok, Instagram, podcast, di Spotify aku pernah rilis lagu, pernah kerja jadi makeup artist, pernah ngajar juga, dan berbagai usaha yang pernah aku lakukan. Tapi mungkin sampai saat ini aku belum sesukses yang aku impikan. Tapi tentunya hidup bukan cuma soal angka atau pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Aku sadar bahwa menemukan makna dan kebahagiaan yang kamu dapat saat kamu melakukan segala sesuatu tersebut, saat kamu melewati proses pengenalan akan dirimu sendiri, menerima dirimu sendiri, mengalami self-improvement dalam kamu melihat hidup dan dirimu sendiri, itu jauh lebih berharga. Dan tentunya kalau ada 1 atau 2 orang yang komen kayak gini-gini nih, bikin aku jadi happy hari itu. Ya mungkin segitu dulu video hari ini. Gue harap video ini bisa bermanfaat dan bikin kamu lebih mindful dalam menjalani hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye!